Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita menginginkan untuk berbuat kebaikan. Dan pasti setiap insan yang dikaruniai keimanan ingin berbuat kebajikan, ingin berbuat ihsan kepada siapapun. Termasuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi impian setiap hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah. Namun semua itu terkadang keinginan-keinginan itu tak terwujud. Ingin berbuat baik tak terwujud. Ingin meningkatkan ibadah. Lalu kemudian ada sandungan-sandungan. Ada kendala-kendala. Ingin istiqomah bangun di sepertiga malam. Tetapi Allah tak mengizinkan. Atau lemahnya atau kurang kuatnya keinginan itu. Sehingga keinginan untuk istiqomah bangun di sepertiga malam tidak juga terwujud. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik petunjuk, sang pemilik hidayah harus menjadi sandaran kita. Kita ingin berbuat baik. Kita ingin meningkatkan ibadah. Kita ingin melakukan segala kebaikan. Harus tidak lepas dari bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah kalau Allah sudah menurunkan hidayah, melekatkan hidayah di dada kita, pasti kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan akan terwujud. Dan pasti semua itu akan terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuknya, yashrah sadrahu lil Islam. Pasti Allah lapangkan, Allah luaskan dadanya, menerima dengan lapang, bahkan diringankan hatinya untuk menjalani apa yang menjadi tuntunan ajaran Islam. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu mengulang-ulang doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pertama yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW adalah hidayah. Bermohon untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Petunjuk untuk senantiasa terjaga keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Petunjuk untuk senantiasa istiqamah melakukan kebaikan, termasuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, at-tuqa, terpeliharanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afafa, dan kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengendalikannya. Kita mampu membendung hawa nafsu yang selalu ingin menjerumuskan kita. Wal ghina, yang terakhir, yang keempat adalah hati yang merasa cukup dengan takaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau hati kita dikaruniai al-ghina, kecukupan, merasa tenang, merasa tentram, dan selalu merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dapat dijalani dengan ikhlas, dengan tulus, dan pasti semua itu dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan yang terus meningkat. Itulah nanti akan berujung dengan apa yang disebut dengan barokah, yaitu bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair yang terus berlimpah. Rizki yang kita terima
dapat memotivasi kita untuk senantiasa menjaga peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa senang, betapa nikmatnya jika semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.